anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, tamu kehormatan kita pada subuh hari ini, Bapak Bupati Kabupaten Luwu Timur, Bapak Haji Thorik Husler, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebutlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu artinya hidup sesaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Itu namanya sahabat. Ya, ada orang ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Itu tidak sahabat. Siapa? Abu Lahab. Ketemu sama Nabi itu, bergaul sama Nabi, bahkan pamannya Nabi, tapi tidak beriman sama Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Bapak-bapak tidak usah lihat ini nanti dibagi-bagi kalau cukup. Ini memang ya. Ada juga orang ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi matinya tidak beriman dengan Nabi. Dekna capuri deceng, berakhir dengan kafir, tidak bisa disebut sahabat. Siapa? Abdullah bin Ubay. Dia beriman sama Nabi, sahabat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi terakhirnya murtad, keluar dari Islam. Tidak boleh disebut sahabat. Yang disebut sahabat, ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman kepada Nabi, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ini tidak banyak. Anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tinggi tong kurang ajarannya. Bahkan saya baru-baru dapat, Pak, saya mau pergi taksiyah di Makassar, mau pergi ceramah di Makassar, tiba-tiba ada ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sambil menangis ini Bu. Ustaz, tolong cepat datang ke rumahku Ustaz, tolong saya Ustaz. Saya bilang, Ibu, kenapa? Tenang Ibu. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa Ibu? Dia bilang, tolong Ustaz, meninggal suamiku, tidak tahu kamu urus bagaimana Ustaz. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anakku Ustaz, sibuk semua Ustaz. Saya sudah telepon, tidak ada yang bisa datang. Ini kejadian sebenarnya. Lalu saya datang ke rumahnya, saya batalkan ceramahku, saya suruh ganti orang. Menangislah ini Bu di depan jenazah suaminya. Saya bilang, mana anaknya? Teleponnya, mari saya telepon. Dia kasihlah nomor telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Pengusaha, banyak duitnya. Saya telepon anaknya. Tabek Pak, ada berita duka, meninggal bapak tak. Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Saya bilang, jadi bagaimana Deng? Ditunggu ki atau apa? Apa dia bilang? Sudahlah Ustaz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Biar saya pulang tidak hidup lagi bapakku. Banyak pekerjaanku di sini. Begini saja Ustaz, tolong kirim SMS-kan nomor rekening tak. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah bapakku kita yang ngatur. Coba, kayaknya anaknya, tinggi sekolahnya, tapi karena tidak dididik agama dengan baik, seperti ini kejadiannya. Nauzubillah min dzalik. Saya baru-baru pulang dari Jepang. Saya kaget itu Jepang Pak. Hampir setiap rumah ada anjingnya. Dan itu dipelihara anjing lebih mahal biayanya daripada anak yatimnya Indonesia. Ada restoran itu khusus kasih makan anjing. Datang itu orang ke Jepang, datang ke situ hanya untuk kasih makan anjingnya. Adalah saya tanya, karena dia punya 4 anjing. Saya tanya, kenapa tidak ada anakmu ikut? Nah bilang, tidak ada anakku. Padahal ada suami istri. Kenapa tidak bikin anak? Kenapa anjingku pelihara? Apa dia bilang? Kalau anjing saya pelihara, meskipun uangku keluar, paling tidak jadi hiburan buat saya. Sampai tua saya bisa main-main sama anjingku. Kalau anak setengah mati kulahirkan, tua, nah kasih masuk ke panti jompo. Tidak ada gunanya pelihara itu anak. Coba.
kalau bapak tidak didik agama dengan baik anak tak. Tunggu mi. Nah kasih begini ki juga. Pak, ibu bapak yang saya muliakan. Ini yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita didik agama tak pak. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Nah, sekarang kenapa anak tak salah? Kenapa anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kelasnya? Bandingkan zaman kita kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajah-wajahnya tomat-tomat pimali pak. Mau ki lewat depannya orang tua, tidak boleh kalau ada tamunya. Kalau ada tamunya bapak kita lewat, nah kasih bolak matanya. Lari maki. Sekarang kasih bolak mata pak. Apa nak bilang nak tak? Kenapa mata tak pak? Nah sekarang pertanyaan. Bagaimana cara mendidik anak? Silahkan baca buku pedoman pendidikan anak. Silahkan baca hasil-hasil riset orang-orang modern. Silahkan baca majalah buku tentang cara mendidik anak. Tapi bapak keliru dan sesat kalau tidak membuka Quran mendidik anak. Itu ada dalam Quran. Ada yang tahu? Seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi jago dalam mendidik anaknya, hebat dalam mendidik anaknya. Akhirnya dikasih nama surah dalam Al-Quran karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Siapa? Luqmanul Hakim. Bapak dapat hadiah. Ini hadiah pak. Silakan. Ini uang barakah. Nah, ambil. Nah. Ada juga sebut di sana tadi Luqmanul Hakim, tapi jauh, tidak dapat hadiah. Itu hikmahnya pak. Kalau dengar ceramah dekat-dekat pak, dapat uang. Itu hikmahnya. Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam Quran. Karena dia hebat dalam mendidik anaknya. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Yang pertama dia didik anaknya apa? Ya bunayya, la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau mensyirikatkan Allah. Yang pertama diajarkan anak kita akidah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dulu diajarkan. Bagaimana aplikasinya itu akidah? Termasuk keyakinan tentang 3 hal. Perbaiki akidahnya anak kita ini. Apa itu? Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah, ajal itu di tangan Allah. Nah, rezeki itu di tangan Allah. Biar kau setengah mati, kau pakai akalmu, kau pakai kakimu, kau pakai tanganmu. Kalau bukan rezekimu tidak masuk ke kantongmu. Sebaliknya, biar kau tidak kerja keras, kau hanya buka toko sederhana, tapi karena rezekimu datang dari Allah, tidak ada yang bisa halangi kamu. Itu akidah. Nah, cuma kita jarang ajar anak kita begini. Coba Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam tua, dia kumpul anaknya. Apa dia tanyakan anaknya? Anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati, nak apa kamu sembah? Kita kalau tua apa kita bilang sama anak tak? Nak, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau mati karena apa kamu makan? Saking makanlah saja anak tak kita pikir. Padahal tidak ada orang mati kelaparan di sini. Ada mati kelaparan di sini? Tidak ada pak. Nah, pertama didik anak kita adalah akidahnya. Bagaimana sebenarnya kewajiban orang tua kepada anak? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Artinya apa? Berdosa kalau dia tidak lakukan kepada anak. Apa itu? 1. Beri nama yang baik. Begitu lahir anak tak kasih nama yang baik. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Oh bodoh itu kalau ada orang bilang begitu. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak di sini. Bagaimana kita mencoblos caleg? Kalau tidak ada namanya. Bagaimana bapak mau telepon saya ceramah kalau bapak tidak punya nama? Halo, ada ustaz? Ustaz yang mana? Ada itu yang pendek. Banyak itu ustaz pendek di Makassar. Bagaimana? Nama itu penting dalam Islam. Nama adalah doa. Ketika anak tak namanya mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Ketika panggil temannya, oh mutmainnah, itu berarti orang, wahai kau jiwa yang tenang.
Nama adalah doa. Itu di dunia. Lalu nama adalah identitas. Nama adalah ciri, tanda. Sebut nama tak Pak? Bapak sebut nama, paling tidak ada dua saya tahu. Siapa? Suku dan agama. Sebut nama tak? Nama Muhammad Margono, Islam, Jawa. Itu. Nama Bertus Magaluntung. Di sana Toraja ini. Kristen. Dari nama bisa ditahu agamanya orang. Abdul Jabbar 99% pasti muslim. Ambot Dalle kan dalaka kalau orang Jawa. Mana ada orang Jawa namanya Ambot Dalle? Tidak ada itu. Kalau Jokowi ayah, Prabowo ayah, Margono, Susilo Wambamudiono itu Jawa. Kalau Ambot Dalle, Bugis lah itu. Itu orang Bugis tidak mau kalah sama Udin sedunia. Pernah dengar itu Udin sedunia? Ada juga namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Ambok yang setiap berniaga untung terus namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos kalau mencalek namanya Ambok Saka. Ambok yang umurnya panjang Ambok Tuo. Ambok yang banyak di bengkel Ambok Tang. Ambok yang penjual berlian Ambok Intang. Ambok yang suka naik tamannya Ambok Endre. Orang Bugis itu Pak. Ada kekeliruan ibu-ibu ini sekarang. Apa itu? Dia ganti namanya bapaknya setelah menikah. Itu haram. Tak boleh itu. Ini kita ikut-ikut budaya Eropa. Misal istri namanya Naurah, bapaknya namanya Nasrun. Bagusnya namanya Naura Nasrun. Tapi setelah dia menikah, biasanya kita ini setelah menikah dia ganti namanya bapaknya menjadi nama suaminya. Setelah menikah nama suaminya Dasat Latif, maka dia gantilah namanya menjadi dari Naura Nasrun menjadi Naura Dasat Latif. Haram. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan laknat Allah bagi mereka yang mengganti nama bapaknya di belakangnya. Laknat Allah. Kenapa tidak boleh Ustaz? Karena mengaburkan keturunan. Tidak ditahu. Jadi kalau misal itu kan Naura nama istri saya, bapaknya nama Nasrun, Naura Nasrun, tidak boleh menjadi Naura Dasat Latif. Tidak boleh. Kenapa? Begitu lahir namanya anakku, saya kasih nama Nasirah Dasat Latif. Berarti saudara sama mamanya. Sama-sama Latif di belakang, Dasat Latif di belakangnya. Tidak boleh. Pernahkah Bapak dengar nama Khadijah diganti namanya di belakangnya Nabi Muhammad di belakang? Tidak. Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Tidak boleh ganti-ganti nama suami itu. Boleh nama suami di belakang dengan catatan tambah kata. Misalnya Naura Nasrun, istrinya Dasat Latif. Boleh. Boleh. Jangan ikut-ikut Pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua, cara mendidik anak. Kewajiban yang kedua, setelah kasih nama yang baik, yang kedua, didik. Didik. Bagaimana cara mendidik anak? Cari tadi buka Al-Quran, surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Biasanya kita tidak kasih contoh yang baik. Anak tadi larang merokok, baru kita merokok. Awas kok, ku dapat kau merokok, saya kasih rokok kau itu dengan bungkusnya. Marah-marah, jangan, memang kalau ku dapat kau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, kau belikan dulu rokok. Tomat-tomat kajili-jili. Apa? Kau larang anakmu merokok, baru kau merokok di depannya. Bagaimana ceritanya? Ada yang merokok di sini kah? Berhenti maki Pak merokok, berhenti ki Pak. Saya doakan ki berhenti merokok Pak. Kita tahu gitu siapa yang punya rokok Pak. Siapa yang punya pabrik rokok Pak? Kita tahu. Itu orang Yahudi yang punya Pak. Semua pabrik rokok yang besar di Indonesia orang Yahudi. Itu yang Bapak pusat itu orang Yahudi punya. Dan itu orang Yahudi Pak, setiap apa untung 20% dia kirim ke negaranya. Jadi Bapak kalau beli harga 16.000, 20% dari uang tak yang 16.000 itu dia kirim ke Israel. Untuk apa? Beli senjata tembaki orang Islam. Oke, berhenti kita merokok. Nah bilang baik itu rokok Ustaz. Kalau Bapak bilang baik itu rokok,
panggil anak tak sama istri tak, pagi-pagi minum kopi, suruh juga merokok di depan tak. Kalau kita bilang baik, ya. Tapi sebenarnya itu Pak, rokok itu tidak merusak. Insya Allah tidak merusak itu rokok Pak. Yang penting jangan ketemu api. Silakan pegang maki saja. Ini yang penting jangan bakar. Tidak merusak itu. Yang penting tidak ketemu api. Nah, kalau sudah ketemu api rusaklah itu Pak. Ada lagi yang bilang, tidak bisa Kak kalau tidak merokok Ustaz, tidak jalan otakku. Balik-balik kok. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Berhentilah merokok Pak. Yang merokok tabung itu pembeli rokok Pak, pergi umroh sama Ustaz Dasat. Itu lebih manfaat daripada bakar. Tidak ada gunanya. Nah, satu didik anak. Nah, yang kedua maksud saya, tadi kewajiban orang tua kasih nama. Dua, didik. Kasih contoh yang baik.